Baik ya teman-teman wartawan yang sudah menunggu dari tadi ya. Hari ini 16 April 2026 Komnas Perlindungan Anak menerima ya kedatangan dari Ibu Clara Sinta dalam rangka untuk memberikan klarifikasi ya terhadap laporan yang kami terima di minggu lalu, yang mana mantan suami melaporkan bahwa dia belakangan ini sudah tidak lagi bisa menemui anaknya. Artinya Ibu Clara Sinta diduga dan dilaporkan menutup akses untuk bertemunya mantan suami atau ayah kandung dari anak mereka berdua yang disampaikan minggu lalu. Tentu ini kita mengundang Ibu Clara Sinta dan kami juga mengapresiasi Ibu Clara Sinta berkoordinasi dengan baik ya, langsung merespon undangan kami dan datang menemui kantor kita hari ini. Dan beliau sudah memberikan klarifikasi, beberapa pertanyaan sudah dijawab sesuai dengan laporan yang kami terima di minggu lalu dari mantan suaminya. Seperti itu. Sudah ada titik temunya Pak atau masih ada yang dirundingkan lagi setelah ini? Baik, beberapa pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Tentu ini menjadi bahan Komnas Perlindungan Anak untuk bisa mensinkronkan dengan laporan yang kami terima. Saya pikir untuk sementara respon yang bisa kami sampaikan adalah bahwa kedua belah pihak ini sebetulnya mempunyai perhatian yang sama terhadap anak. Namun karena satu dan lain hal ada komunikasi yang terputus, ya, sehingga masing-masing pihak ya merasa di beberapa poin terganggu ya, dan mereka tidak bisa berkomunikasi secara baik. Tentu ini sudah cukup baik ya, ada orang tua yang datang ke kantor kami tentu untuk mendapatkan bantuan bagaimana agar komunikasi kedua pihak ini bisa terjadi dan berlangsung dengan baik. Seperti itu. Jadi pernyataan dari Clara Sinta bahwasanya anak-anaknya. Iya, untuk pokok-pokok pertanyaan kami mungkin kami akan simpan dulu untuk kami bahas di Komnas Perlindungan Anak. Tapi poinnya di sini dari keterangannya Ibu Clara Sinta, beliau juga mempunyai hati yang baik dan perhatian kasih sayang terhadap anak. Tapi mungkin ada yang tidak dapat terkomunikasikan dengan baik kepada mantan suami, sehingga dia mengakui bahwa beberapa akhir-akhir ini memutus komunikasi hubungan antara ayah dan anak. Dan kita tentunya sebagai lembaga perlindungan anak memberi edukasi kepada beliau bahwa itu tidak dibenarkan. Apapun keadaan orang tua, tidak dibenarkan untuk memutus komunikasi, karena setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah ibunya yang lengkap, apapun problem yang dihadapi oleh setiap pasangan, seperti itu. Dan ini juga mungkin jadi perhatian kita. Saya sampaikan kepada seluruh orang tua yang hari ini mungkin mempunyai permasalahan yang sama, ya. Ini sering terjadi dan sering dilaporkan kepada kami. Tentu ini harus bisa dipahami seluruh orang tua bahwa jangan sampai anak menjadi korban. Kami tegaskan sekali lagi, apapun sebetulnya problem yang dihadapi pasangan, apakah hari ini masih menjadi pasangan suami istri yang sah
atau sudah menjadi mantan, tidak boleh anak digunakan sebagai alat, tidak boleh digunakan sebagai bahkan ada sebagai barter dari permasalahan yang ada. Ini hak anak itu dijamin oleh undang-undang, dan tentunya Komnas Perlindungan Anak menyoroti poin ini karena ini tegas dituliskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sekali lagi, tidak boleh ada satu pihak pun yang menjadikan anak menjadi korban, anak menjadi senjata untuk kepentingan orang dewasa, seperti itu. Pak, jadi pertemuan yang tersendat antara ayah dan anak itu baru belakangan ya Pak, bukan kejadian yang lama? Iya, diinformasikan kalau ini kedua belah pihak juga memberikan informasi yang sama bahwa sejak awal perpisahan mereka cukup ya sesuai dengan proses. Hak asuh anak dimiliki jatuh kepada ibu kandung, lalu kemudian di tahap awal juga komunikasi atau hubungan antara mantan suami atau ayah kandung dengan anak kandungnya cukup baik. Jadi di awal-awal itu Senin sampai hari Kamis anak ada di ibu, Jumat sampai Minggu anak ada di pihak bapak. Ini sudah terjadi dan ini cukup baik di awalnya. Namun belakangan ini ya mungkin dengan mungkin ya bertambah masalah, kemudian ada penyebab lain yang membuat komunikasi tidak baik, sehingga anak kami pikir dijadikan alat untuk saling melepaskan egonya gitu, sehingga anak jadi korban gitu. Seharusnya anak tidak boleh jadi korban dan orang dewasa tidak boleh menggunakan anak sebagai alat untuk katakanlah melepas egoisnya, seperti itu. Tapi Pak, berdasarkan klarifikasi Klarasina hari ini Komnas Anak, untuk nafkah ke anak sendiri itu sepenuhnya Klarasina atau ada juga dari itu mantan suami? Untuk poin itu mungkin kita masih dalam pendalaman kami ya, itu belum bisa kami informasikan. Nanti di tahap berikutnya kami akan memberitahukan kepada rekan-rekan media. Tentu ini juga kami akan sampaikan kepada pihak pelapor. Intinya seluruh pertanyaan sudah dijawab dengan baik ya. Harapan kami mediasi bisa segera kita lakukan. Iya, kemungkinan minggu depan. Ya, nanti kita akan informasikan ke media. Iya, nanti teknisnya kita akan beritahukan. Ya, tapi harapan kami mediasi ini akan terjadi. Ya, kami lihat sebetulnya orang tuanya baik Ibu Clara juga punya konsen terhadap pendidikan anak, karakter anak dan sebagainya. Ya mungkin ini hanya karena komunikasi yang terhambat aja. Ya, di sini tentu jadi tugas Komnas Perlindungan Anak seperti itu. Oh ya, seperti SOP kami ya, kami juga tadi merasa perlu untuk misalnya mendatangi anak ya. Kita melihat juga karena dari laporan yang kami terima, kami pikir kita juga perlu untuk mendatangi anak dan membawa tim ahli ya, psikolog untuk bisa memastikan bahwa anak itu hari ini baik-baik saja gitu. Saya pikir itu standarnya Komnas Perlindungan Anak yang selalu dapat memberikan bantuan untuk psikolog anak. Gitu. Oke. Cukup ya.